Wa yaqra'u, dan membaca ya seseorang, Fatihata ba'da takbirati, dan membaca ya seseorang akan Fatihah ya ba'da takbirati, setelah takbiratil awali, setelah takbir yang pertama. Ya, ini para salat maid ya. Jadi setelah takbir yang pertama dibaca Al-Fatihah. Nah, wa yajuzu, dan boleh qiraatuha, dan boleh membaca Al-Fatihah itu ba'da, setelah ghairil awali. Nah, setelah selain takbir yang pertama. Jadi boleh. Jadi bukan tertentu takbir setelah selain takbir yang pertama. Jadi kalau kita setelah takbir yang pertama kita tidak membaca Al-Fatihah, enggak apa-apa. Umpamanya setelah takbir pertama yang kita baca umpamanya selawat. Nah, itu umpamanya. Jadi Al-Fatihah ini boleh dibaca selain takbir yang pertama. Ya, jadi seharusnya seperti yang kita pelajari kan setelah takbir yang pertama dibaca Al-Fatihah ya. Ya, lakukan saja seperti itu ya. Jadi kalau kita kelupaan umpamanya, kelupaan membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama itu umpamanya, enggak apa-apa. Itu tidak membatalkan sholat jenazah. Takbir ini sama dengan takbir salat wajib. Nah, itu menurut Imam Syafi'i, yaitu angkat takbirnya itu setantang sejajar dengan dua cepeng telinga ya. Yaitu sejajar dengan dua cepeng telinga. Nah, itu. Begitu pula daya seterusnya harus seperti mazhab As-Syafi'i. Jangan campur aduk itu, ya. Begitu pula seperti di dalam salat wajib seperti itu pula. Kalau takbirnya menurut takbir mazhab As-Syafi'i, maka salatnya dari takbir itu dari awal sampai akhir harus menurut mazhab As-Syafi'i. Jangan campur aduk. Kalau takbirnya sejajar dengan dua cepeng telinga, maka kiraatnya bismillahnya jahar. Jangan tidak dijaharin. Kalau kita sebagai seorang imam, berarti Anda pindah kepada mazhab lain. Talfik namanya, mencampur aduk mazhab. Nah, itu enggak boleh itu. Begitu pula kalau kita takbir menurut takbir mazhab As-Syafi'i, maka dalam salat subuh kunutnya harus dibawa, harus dikerjakan, harus dibaca, harus pakai kunut salat subuh. Saya nggak bisa pakai kunut, nggak bisa satu ayat Allahumma hdini fiman hadait, kemudian takbir, sujud, itu sudah kunut. Tapi jangan dicukupkan seperti demikian. Harus dituntut, harus dipelajari. Jadi yang kunut itu kalau kita mazhab Asy-Syafi'i, yang kunut dalam salat subuh harus dibawakan. Meskipun satu kalimah. Lihat itu dalam kitab Minhat Al-Mughni Muhtad. Sarah Minhat Talibin. Jangan ditinggalkan. Saya nggak bisa doa kunut Allahumma hdini, saya nggak bisa. Padahal dia bilang Allahumma hdini, saya nggak bisa. Berarti dia tahu Allahumma hdini. Fiman hadat nggak tahu, Allahumma hdini saja boleh. Allahumma hdini, Allahu Akbar. Berarti Anda sudah kunut.
Jadi harus dibawakan kunut. Kalau dari awal satu ibadah itu, kalau dari awal menurut mazhab Asy-Syafi'i sampai akhir harus menurut mazhab Asy-Syafi'i. Baik itu rukuknya, baik itu sujudnya, baik itu tahiyatnya. Harus menurut mazhab Asy-Syafi'i sampai salam. Jadi kalau belum tahu, ya tuntut. Bagaimana caranya rukuk, bagaimana caranya sujud, bagaimana caranya tahiyat, menurut mazhab Asy-Syafi'i, bagaimana caranya salam. Bolehkah membalikkan telapak tangan? Enggak boleh. Waktu salam, enggak boleh membalikkan telapak tangan. Baik salam pertama ataupun salam kedua. Enggak ada itu, membalikkan telapak tangan. Ada orang yang mengelola kalau memiliki telapak tangan itu maksudnya dibuka telapak tangan sebelah kanan, terbuka pintu surga. Kemudian salam yang kedua dibuka, dibalikkan telapak tangan yang sebelah kiri, ditutup telapak tangan yang sebelah kanan. Tertutup pintu neraka. Itu akal-akalan saja. Agama itu bukan akalan. Bukan otak. Bukan otak Anda. Tetapi agama itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalankan saja apa yang diterangkan oleh para ulama. Memangnya Anda ulama? Siapa Anda mengolah-olah agama? Ulama saja mengatakan tidak boleh membalikkan telapak tangan dalam salam. Makruh hukumnya. Itu pasti ada dalilnya itu. Maka pegang saja fatwa ulama yang diakui ilmunya. Kan ada kitabnya, kan ada. Baca itu kitabnya. Wa yusalla, dan berselawat ia seseorang, yaitu orang yang menyalatkan mayit itu, alan nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis tsaniyati, setelah takbir yang kedua. Jadi setelah takbir yang kedua pada salat mayit, salawat dibaca, salawat ya. Wa aqallus salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan baramlah sekurang-kurang salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'ala baramula Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekurang-kurangnya. Kalau kita tidak tahu, hanya itu saja yang kita tahu, ya cukup itu aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Berarti Anda sudah berselawat dalam salat jenazah. Salat jenazah Anda sah. Tapi kalau Anda bisa salawatnya panjang, ya boleh. Lebih baik kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Nah, boleh itu. Bagian terus saya ulangi ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali ya. Bukan wa ala ali. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu keluarganya itu. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi kalau saya itu tambah fil alamina ya. Itu dalam kitab Muni Muta itu dijelaskan ada tuh ditambah fil alamina. Nah, ada orang yang enggak menambah, itu enggak apa-apa. Innaka Hamidum Majid saja enggak apa-apa, itu enggak salah dia itu. Jangan disalahkan. Saling menyalahkan itu enggak baik itu. Islam itu bukan saling menyalahkan. Itu karena ada dalil-dalilnya, manhajnya ada tuh. Innaka Hamidum Majid, tidak ditambahnya fil alamina innaka Hamidum Majid. Tidak ditambahnya fil alamina, enggak apa-apa itu. Jangan dianggap kalau kita kedengaran seperti itu, wah ini salah, alirannya sesat ini. Enggak. Alirannya salah ini. Enggak. Anda yang tidak tahu. Wa yad'u, dan berdoa ya seseorang lil maiti, bagi mayit, ba'da salisati, pada takbir setelah ya ba'da, dan berdoa ya seseorang bagi mayit setelah takbir yang ketiga. Jadi setelah takbir yang ketiga pada salat mayit berdoa. Fayaqulu, maka berkata ya seseorang, yaitu orang yang menyalatkan mayit itu. Wa aqallu du'a, wa aqallu du'a, ya, dan sekurang-kurang doa, dan baramula sekurang-kurang doa lil maiti, bagi mayit, ba'ala baramula. Nah ini wa aqallu itu ka mubtada. Jadi Allahumma ka kabar de mubtada, yaitu aqallu ya. Dan baramula sekurang-kurang doa lil maiti, bagi mayit, ba'ala bermula Allahumma ighfir lahu. Itu aja yang kita tahu, cukup. Allahumma ighfir lahu, Allahu Akbar, cukup tuh. Itu sekurang-kurang doa. Kita enggak tahu doa panjang, cuma Allahumma ighfir lahu saja, yaitu ya Allah ampunkanlah mayit ini. Nah, ampunkanlah bagi mayit. Lahu, bagi mayit. Nah, bagi ini mayit ya. Kalau bagi ini mayit kan harusnya ditambah hazanya ya. Jadi maksudnya itu bagi ini mayit ya. Kalau mayitnya perempuan bagaimana? Allahumma ighfir laha. Nah itu. Ya Allah ampunkanlah baginya mayit. Nah, kalau perempuan, nah jadi Allah kalau mayit itu mayit pria, nah Allahumma ighfir lahu. Nah, itu yang kita dapat. Nah, cukup itu saja. Wa akmaluhu, dan sempurna doa itu, doa bagi mayit ya, doanya mayit. Wa akmaluhu, dan sempurnanya doa, mazkuru, ba'ala baramula, dan baramula sempurnanya doa, ba'ala baramula, disebutkan mazkuru fi qaulil musannifi, pada kata musannif, fi ba'di naskhil matani, pada setengah nasikh matan ya. Nah itu sempurnanya ya. Jadi doa mayit itu ini ada yang berbeda-beda. Nah, enggak apa-apa itu. Yang penting mendoakan mayit ya. Seperti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu ada itu. Tapi di sini doanya ialah wa huwa, dan doa itu dan hianya doa bahayanya Allahumma inna hadza. Nah di sini ya. Allahumma inna hadza abduka. Nah jadi abdu itu kabar oleh inna. Inna hadza menasabkan isim, kerjanya inna menasabkan isim, merapakkan kabar. Jadi inna hadza abduka wabnu
abdaika kharaja min ruhid dunya wasa tiha. Nah, jadi ini pakai waw ya. Jadi ataf kepada ruhi ya. Nah, jadi wawnya di sini hanya satu. Nah, sebenarnya pakai waf itu waf sila ya. Nah, tapi di sini satu aja. Sebenarnya itu kharaja mir ruhid dunya wa wasatiha. Nah, itu seperti itu ya. Wa mahbubihi wa ahba'ihi fiha ila zulumatil kabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Nah, atau la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika. Nah, mengapa? Jadi kenapa nazala? Yaitu ini fa'ilnya ya, jumlah ya, fi'il jumlah fi'iliyah ini, itu fi'il madi, fa'ilnya huwa yang mustatir ya. Innahu nazala bika wa anta khairum manzulum bihi. Wa anta khairum manzulum bihi. Wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta gani an azabika wa karji'naka ragibina ilaika syafa'al Allahu Allahumma in kana muhsinam fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu walakkihi birahmatika ridaka waqihi fitnatal kabri wa azabihi wafsah lahu fi kabrihi wajafil ardi. Nah, jadi ini fil amar ya, wajafil ardi. Wajafil ardi an jambaihi walakkihi birahmatikal amana min azabika hatta. Jadi di sini itu wajaf ya. Kan dasarnya itu jafaya. Nah, jadi jafi. Fa'ala yufa'ilu. Nah, jadi amarnya kalau jafaya yujafi jafi. Nah, jadi fi'il amar dibina bagi bentuk majzum, maka jazafkan ya, dijazamkan iyanya, terzaf ya, jadi jafil. Hatta tab'asu ya. Min azabika hatta tab'asuhu amanan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu. Jadi sampai di situ ya. Jadi panjang itu ini doanya kalau di sini ya. Artinya apa? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya hamba engkau dan anak jantan dan anak ya, dan anak kedua orang hamba engkau.
keluar hiya, yaitu kepada mayit, huwa yang mustatir di sini ya, keluar hiyanya mayit daripada kesenangan dunia dan kemewahan dunia. Dan orang yang dicintainya. Nah, jadi ataf kepada ruhi ya. Dan orang yang dicintainya dan kekasih-kekasihnya. Nah, itu. Dan orang yang mengasihinya ya. Ba'ah wa ahba'i. Jadi orang yang cintanya seperti istrinya, ditinggalkannya, anaknya, wabai itu dan kekasih yang lain ya. Jadi saudara-saudaranya atau orang-orang yang dikenalnya, umpamanya fiha pada masa di dunia. Kepada apa dia keluar? Nah, maksudnya berpindah ini maksudnya, yaitu berpindah daripada dunia kepada zulmatil kabri, nah, kepada kegelapan kubur. Wa ma huwa, dan ma yang hianya mayit, bahayanya menemuinya dan apa-apa ya, dan apa-apa yang ditemuinya. Nah, itu yang ditemuinya, dijumpainya masa hidupnya, itu ditinggalkannya. Nah, itu berpindah ya kepada kubur. Karena ada ya mayit badannya. Bersaksi ya mayit akan bahwa tiada Tuhan kecuali engkau, hal keadaan seorang engkau. Tidak syarikat bagi engkau. Nah, jadi atau yang lebih baik tidak menyerikatkan bagi engkau. Nah, jadi mayit itu tidak syirik bagi tidak menyerikatkan Allah. Nah, tidak menyerikatkan engkau itu maksudnya. Jadi tidak syarikat bagi engkau. Nah. Dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad, bahwa sesungguhnya hamba engkau. Nah, itu persaksian mayit ini. Dan Rasul engkau. Dan baramlah engkau ba'ala beramula lebih mengetahui dengannya mayit daripada kami. Ya Allah, bahwa sesungguhnya mayit, bahwa sesungguhnya datang dengan engkau. Dan baramlah engkau, nazala datang atau bertempat jadi juga boleh juga. Dan barulah engkau ba'ala bermula sebaik-baik yang didatanginya dengan mayit. Nah, yang didatangi dengan mayit atau yang didatanginya boleh. Dan barulah engkau ba'ala bermula sebaik yang didatanginya atau tempat, boleh juga. Sesungguhnya mayit, sesungguhnya bertempat dengan engkau. Dan barulah engkau ba'ala bermula sebaik-baik tempat kembalinya. Nah, itu artinya lagi. Tempat kembalinya. Dan jadi ya mayit jadinya fakir. Nah, kepada ila rahmatika ya. Jadi harkatnya sudah saya beri tadi. Kepada rahmat engkau. Dan barulah engkau ba'ala beramula kaya daripada mengazabnya mayit. Dan sungguh datang kami akan engkau hal keadaan orang ingin. Kalau di pesantren ini mereka itu ya. Hal keadaan orang ingin mereka itu. Kalau kami di pesantren. Dan sungguh datang kami akan engkau hal keadaan ingin kepada engkau akan memberi syafaat baginya mayit. Ya Allah, jika ada ya mayit badannya baik, maka tambahilah pada kebaikannya. Dan jika ada ya mayit badannya jahat, maka biarkanlah daripada kejahatannya. Maka biarkanlah daripada mayit itu kejahatan itu. Biarkan saja. Jangan dipermasalahkan. Kayak itu maksudnya. Kalau dia jahat, maka biarkan. Walakkihi. Dan temukanlah dia dengan rahmat engkau. Dan pertemukanlah dia dengan rahmat engkau. Akan reda engkau. Wakhi dan peliharalah dia. Nah, itu. Wakhi dan peliharalah engkau akan mayit. Itu artinya. Dan peliharalah engkau akan mayit, akan fitnah kubur dan azabnya kubur. Dan lapangkanlah baginya mayit pada kuburnya. Nah, pada kuburnya maksudnya kubur mayit itu. Jadi ini kembali kepada mayit. Pada kuburnya mayit. Dan
renggangkanlah bumi daripada dua pihaknya mayit. Dan temukanlah engkau akan mayit dengan rahmat engkau hal akan aman daripada azab engkau sehingga membangkitkan engkau akan mayit hal keadaan aman kepada surga engkau dengan rahmat engkau ya arhamar rahimin, hai orang yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa yaqulu fi rabiati, dan berkata ia seseorang, yaitu orang mensalatkan mayit itu pada takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Wa yusallimul musalli ya, musalla. Sallaya yusalliyu ya, musalli ya. Wa yusallimul musalli. Atau wa yuslimul, jadi boleh juga. Wa yuslimul musalli. Nah. Dan memberi salam orang salat, yaitu orang menyembahyangkan mayit ba'da takbiratir rabi'ati. Nah, jadi terlalu panjang ya, sehingga ini aja. Nanti diteruskan kepada takbir wa yaqulu fir rabi'ati ya. Jadi kalau terlalu panjang membosankan pula ya.